Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama gua di channel gua Rian Ahmad. Seperti yang sudah gua bahas sebelumnya ya, di video sebelumnya ada dua hal yang spesial. Dan sekarang gua baru saja selesai nonton Race MotoGP di Trans 7. Eh, Oke, di sini gua ngelihat ada beberapa kejutan yang setelah selesai ya, ada kejutan besar dari sosok pembalap baru juga ya, dan mencatatkan sejarah baru juga. Dan gua agak sedikit gimana ya, kayak ya ada kesel juga karena Maverick Vinales kan ada problem juga. Terus masih banyak lagi lah. Oke, kita langsung mulai ke starting gridnya. Di pos 1 ada Jorge Martin, 2 ada Pecco Bagnaia, terus ada Fabio Quartararo, Jack Miller, Johan Zarco, sama si siapa? Aprilia kalau nggak salah ya. Si Alex Espargaro. Terus di posisi 9 dan 8 ada Marquez di posisi 8, terus 9 ada Maverick Vinales. Dan gue ngeliat si Vinales kayak apa ya, di grid start tuh kayak ya nyaman aja, kayak ada feel gitu. Dan terbukti pas pas start itu lampu merah padam, langsung dia meluncur ke pos 6 lah kalau nggak salah ya. Dia langsung pos ke-6 bisa nyalip Marquez juga. Dan di sinilah ya, di sini ada senggolan antara Mark Marquez sama si Alex Espargaro. Nah, di senggolan ini juga gue bilang cukup keras ya, karena di tikungan pertama kan setelah lu lepas gas, terus lu gas dengan kecepatan tinggi, terus lu bisa uh, injak rem dalam, karena ini langsung nikung banget, kayak bentuk L tikungannya. Jadi banyak insiden juga di sana. Di tikungan pertama ini banyak yang melebar juga, termasuk si Valentino Rossi sempat melebar terus ada di posisi paling belakang, dan dia step by step bisa naik di pos ke 16-15. Step-step nggak langsung bisa naik, karena ya lu tahu sendiri motor Yamaha milik Valentino Rossi yang katanya juga punya banyak problem seperti ban belakang. Terus di sana gue lihat juga antara Jorge Martin terus si Pecco Bagnaia nih. Ini dua pembalap startnya gue anggap bagus sama si Fabio Quartararo, tapi dia agak sedikit ke belakang karena tadi juga disalip di tikungan pertama sama si Jack Miller. Dan Jack Miller juga bermain cukup bagus. Terus Johan Zarco mengikuti di belakangnya Fabio Quartararo, mencoba untuk ya dia gak terlalu nge-push banget lah, kayak main aman aja gitu, gak terlalu ngejar hasil yang bagus lah. Ya minimal dia bisa finish aja itu udah mengamankan poin, udah bagus, udah pos apa top 5 lah kasarnya gitu. Dan gua rasa si Zarko punya pilihan yang tepat kalau gua kira, karena di race Moto2 kan cuacanya kan kayak panas, kayak tracknya tuh masih basah terus kering. Nah, pas menuju ke MotoGP ini kan tracknya langsung langsung kering tapi dalam kondisi mendung. Jadi banyak pembalap yang memutuskan untuk mengganti ban dari ban ban hard medium ke banyak yang mayoritas pakai medium. Dan ban depan juga ada lah beberapa pembalap yang pakai hard, seperti para pembalap Ducati kayak Jack Miller, dia juga pakai ban hard. Di sini ada insiden juga di lap ke-23. Jadi 4 lap setelah berjalan, di pembalap Ducati masih gila-gilaan gitu di depan. Terus ada ini insiden si Dani Pedrosa itu kayak motornya tergelincir pas keluar dari tikungan, terus naas ya buat Lorenzo Savadori. Dia nggak bisa menghindari motornya Dani Pedrosa, karena motornya tuh masih tepat di tengah-tengah jalan gitu. Jadi nggak mungkin dia setelah keluar tikungan itu dia bisa langsung belok lebih dalam buat menghindar dari motornya si Dani Pedrosa. Dan untungnya juga ya nggak banyak pembalap lah yang terlibat insiden itu. Cuma dua pembalap, Dani Pedrosa sama Lorenzo Savadori, yang membuat motor dari Lorenzo Savadori ini kebakar. Jadi kayak
ya pas jatuh nabrak motornya si Dani Pedrosa, dia juga langsung ditolong medis di perawatan pertama ya, pertolongan pertama, langsung eh, dibawa ke pinggir dulu, ke service road buat biar mendapatkan penanganan dulu untuk penanganan pertama, pertolongan pertama. The sekitar ada berapa menit ya, sekitar ada 10 menit kalau kalau gua lihat ya, kalau nggak salah mungkin lebih 15 menit lah kalau nggak salah. Dan race mulai berjalan, mulai dari awal lagi, mulai dari start karena red flag, mulai dari start lagi dan start sesuai dengan posisi terakhir. Vinales berada di posisi 6 dan naas juga buat Maverick Vinales. Gua jujur kesal banget karena apa ya? Karena ya lagi mau warm up, motornya mati, kan kesel gitu. Gua lagi wah ini feel bagus nih Maverick Vinales gitu, gua bilang gitu, anjing malah mati gitu loh, kan kesel gitu. Gua udah berharap banget nih Vinales bakal dapatin yang jauh lebih baik lah posnya gitu, malah anjing malah mati motornya gitu, nggak jalan. Terus akhirnya pas masuk pit dia nyala lagi motornya, pas nyala lagi pas dia mau keluar pit ditahan ya, ditahan dia harus harus start dari pit lane ya, kalau kalau nggak salah dia disuruh start dari pit lane, nunggu pembalap lain karena udah terlalu jauh, nggak mungkin juga dia dia ngejar pembalap lain. Jadi ya udah, gua nggak marah juga, cuma kesel gitu aja, karena kesalahan teknis juga. Jadi no problem lah, no complaint juga. Ini dimulai lagi dan terbukti masih pembalap dari Ducati yang mimpin, tapi ya masih ada Joan Mir. Joan Mir langsung naik ke atas dan di pos kedua dia langsung bisa merangsang ke posisi kedua, menempel ketat lah si Jorge Martin, pembalap Ducati yang sama sekali gak gua masukin ke daftar prediksi gua, karena gua memprediksi 3 pembalap: Jack Miller, Francesco Bagnaia, sama Fabio Quartararo. Dan terbukti Fabio Quartararo juga ya tampil luar biasa. Dia bisa bersaing dengan Jack Miller sama uh, Joan Zarco, bertarung juga. Dan sempat sih ada Jack Miller ya di pos ketiga, tapi dia juga disalip sama si Fabio Quartararo di tikungan kedua karena gue gak tau kenapa, tapi gue lihat Ducati pabrikan ini kayak apa ya, kayak kayak ngendat gitu larinya, kayak gak seperti biasanya yang gue lihat Ducati di track Red Bull Ring ini. Karena track Red Bull Ring ini kayak kayak yang gue tahu kan tracknya Ducati banget gitu, karena banyak track lurusnya, dan track lurusnya ini makanan Ducati gitu. Udah kayak kayak apa ya, kayak udah jadi inilah kandangnya Ducati. Meskipun di Austria kan milik kandangnya si KTM, dan KTM di balapan kali ini gak kelihatan. eh gue gak tahu kenapa, tapi si Miguel Oliveira juga setelah red flag juga balapan ulang, dia kayak ada problem sama motornya, terus dia masuk ke pit. Setelah itu juga gue lihat Jack Miller juga ngotot banget mencoba untuk memangkas gap dengan Fabio Quartararo, tapi naas juga ya. Si siapa si Jack Miller. Gue udah bilang sama diri gue udah bikin statement, wah ini si Jack Miller kalau nggak salah 4-3 lap lagi. 4 tikungan setelah itu dia crash. Anjing, gue kayak apa ya, kayak gue baru aja bilang 4-3 lap mungkin dia bisa nyalip si Fabio Quartararo, tapi malah jatuh loh, anjir. Gua kayak apa ya, ya kayak kesel juga gitu. Kenapa lagi bagusnya mau nyalip, karena udah deket banget, sekitar ada 100 second lah ya, katakanlah sekitar segitu, dan sudah mangkas terus dan udah hampir nyalip, padahal itu di beberapa tikungan terakhir akhirnya dia jatuh gitu. Nah, pasti apa ya, nyesek banget lah. Gue gak tau kenapa, tapi Ducati kayak ada kayak ngedat, beda sama motornya si Jorge Martin. Dia lancar aja motornya. Zarco juga kayak motornya ngedat banget, sama kayak Pecco. Karo Pecco kan dia setelah red flag dia memutuskan untuk mengganti bannya. Jadi setelah mengganti ban dia agak
kurang cocok kali ya. Jadi ya drop position ke posisi ke-12 ya kalau nggak salah, battle sama Mark Marquez sama si Iker Lecuona di sana. Dan ada banyak juga yang kena long lap penalti, termasuk si Maverick Vinales kena long lap penalti, Enia Bastianini, terus siapa ya, Iker Lecuona ya kalau kalau nggak salah. Banyak yang kena track limit, termasuk si Jorge Martin juga sempat kena track limit, jadi dia agak sedikit ke belakang sedikit, gapnya bisa dipangkas oleh si Joan Mir. Dan gue lihat Joan Mir kayaknya bisa menang gitu ya, gue bilang si Joan Mir ini bisa menang, tapi ya apalah daya gitu, ini kan track stop and go, jadi stop and go ini lebih cenderung ke motor yang bermesin V4. Jadi motor yang bermesin V4 ini kan memiliki power lebih besar daripada inline-4. Gue gak menyebut motor inline-4 ini gak punya power, dan terbukti nyata si si mesin inline-4 milik Suzuki ini bisa mengimbangi motor Ducati di track lurus, walaupun ya tetap kalah power, tapi masih bisa lah kasarnya gitu mengimbangin kecepatan dari motor Ducati Desmo 11. Dan di sini juga gue ngeliat kalau mungkin lah di sekitar lap 10-an itu gue udah prediksi kalau si Joan Mir ini bakalan bertarung mati-matian ngelawan si Jorge Martin ini. Dan sayangnya si Jorge Martin malah ngacir gitu loh, kayak jurusnya si ya lu tahu si Marquez kan, kalau udah di depan dia ngacir, kayak di Sunsharing beberapa bulan yang lalu, dia udah pos 1 ya udah ngacir gitu biar gak kekejar gitu, uh, karena apa ya, karena selain dia rookie juga belum punya pengalaman duel one by one lah kasarnya gitu. Kalau si Joan Mir kan dia sudah punya pengalaman juga di sini, jadi kalah pengalaman juga, makanya selagi lu masih bisa mampu buat push ya lu push aja gitu. Dan terbukti dari jarak yang tadinya sekitar 300 second menjadi 500 second, nah 700 second, 900 second. Nah pas di 900 second ini, sebelum ada 1 detik dia si siapa si ini si Juan Mir bisa mangkas lagi tuh sampai ke 500, sekitar 300 second dia bisa bisa ini apa namanya bisa memangkas. Terus ya gua anggap ini pasti bisa nih, masih bisa ngejar nih gitu. Tapi di lap-lap sekitar lap 5, lap 5 ke bawah lah, itu malah makin jauh sampai jaraknya tuh sampai 1 detik, 1 detik 100 second. Dan itu gak mungkin kekejar banget, udah gak mungkin 5 lap. Apalagi ini tracknya itu Ducati banget gitu, karena Ducati walaupun agak ngendat ya untuk para pembalap lainnya seperti Johan Zarco, Luca Marini juga lah, terus Enea Bastian ini cukup lumayan walaupun dia kena kena apa long lap penalty, tapi masih bisa finish di pos top top 15 lah gitu. Dan very good, dan gua ngucapin congratulations for Jorge Martin, because this is the first win, first victory with the team, with Pramac Racing. Pertama kalinya dan sejarah baru juga buat si Pramac, karena ini pertama kalinya tim Pramac ini menang di apa di ajang balap MotoGP bersama pembalapnya, apalagi ini pembalap muda, pembalap rookie yang memecahkan sejarah juga di Pramac Racing ya. Dan ya gue ucapin, intinya ngucapin congratulations lah buat si siapa si Jorge Martin di pos pertama diikuti oleh Juan Mir di posisi kedua, terus di posisi ketiga diikuti oleh Fabio Quartararo. Dan ya seperti yang lu tahu bahwa Fabio Quartararo masih memimpin jarak sekitar ada 38 poin lah kalau nggak salah ya. Dan itu bisa menjadi poin penting lah buat si Fabio Quartararo, karena konsistensi untuk podium itu perlu, walaupun lu gak menang minimal lu bisa podium. Kalau lu pengen juara minimal lu top 5 terus, dan minimal banget ya lu finish jangan sampai lah
di posisi luar dari top 5. Kalau bisa lu top 5 terus, kalau bisa ya podium 3, podium 2 lu terima aja, jangan lu kasih ngotot terus karena kalau lu ngotot takut kalau terlalu memaksakan sampai limit motor kan biasanya kan crash gitu kan. Um, Terus untuk race kali ini satu kata dari gua luar biasa walaupun ada insiden dari Dani Pedrosa sama Lorenzo Savadori, dan gua harap si Lorenzo Savadori juga nggak ada yang kenapa-kenapa. Dan gua satu lagi yang masih mau ketawa, si Alexis Espargaro ini 2 kali disegol sama Marc Marquez lo, anjing. Pas setelah sebelum red flag dia kan kena segol sama Marc Marquez, dia protes juga. Pas red flag protes, terus sama di ini apa, di start ulang juga sama gitu, dia kesenggol lagi. Jadi mungkin kayak apa ya, kayak pinggang sebelah sebelah kanannya dia tuh dipegangin gitu, kayak ya mungkin kerasa sakit ya. Jadi ya gua harap nggak ada yang cedera serius dari Alexis Espargaro, semoga nggak ada apa-apalah, cepat sembuh buat yang lagi cedera, buat si Franco Morbidelli. Oke. Thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.